Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, bro dan sis yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat, salam sukacita. Hari ini Rabu 21 September 2022, kembali lagi bertemu dengan saya, Sis Kristiana, dalam renungan harian pembawa sukacita. Dan perenungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, yaitu tentang hal Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Dan ayat yang menjadi rema yaitu pada ayat yang ke-13, yang demikian bunyi firman-Nya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan dari perikop di atas saya beri tema, pergilah dan ikutlah jalan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih di dalam Kristus, ikutlah aku. Kalimat singkat, jelas dan padat itu mengubah Matius dari pemungut cukai menjadi pengikut Kristus, dari pendosa menjadi bertobat. Dan sabda Tuhan adalah sabda belas kasih, di mana Matius dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya bukan karena prestasinya dan kesalehannya, melainkan karena belas kasih Allah. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Ketika Matius yang terpenjara dalam pandangan sebagai orang berdosa, karena sebagai pemungut cukai, ia merasa sungguh bebas karena Yesus sudah memanggilnya. Di sisi lain, bagi Matius untuk menanggapi panggilan itu, ia akan menunjukkan bahwa sudah ada kerinduan untuk hidup yang bermakna dan untuk berjalan di jalan kebenaran dan keadilan dan belas kasihan yang lurus. Kisah panggilan Matius mengulangi fakta bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak atau terlalu berdosa untuk dipanggil oleh Allah. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan dan misi yang khusus dan unik. Dan jika kita melihat seperti orang-orang Farisi yang mengkritik Yesus karena memanggil Matius, justru malah dijawab oleh Yesus. Karena mereka tidak memahami panggilan Yesus atas diri Matius. Yesus mengundang Matius karena mengasihi dan ingin menyelamatkannya. Dan jika orang Farisi tidak mau mengikuti Yesus, berarti mereka akan tetap tinggal dalam dosa mereka. Bro dan sis yang terkasih di dalam Kristus, saya akan sedikit sharing dengan iman saya. Dulu ketika saya sebelum ikut Kemah Berkat, saya adalah orang yang gampang sekali marah dan gampang berputus asa, dan sering tidak sabar dalam menghadapi anak-anak dan suami saya. Bahkan sering pula dari mulut saya keluar kata-kata yang membunuh kehidupan bagi lingkup keluarga saya. Tapi ketika saya terjaring untuk ikut Kemah Berkat dulu, di saat saya sudah ikut dalam camp dan mengikuti sesi demi sesi, disitulah saya merasa dicambuk dan dilucuti oleh Tuhan. Ternyata saya sudah sangat berdosa selama ini pada anak-anak saya dan suami saya. Dan setiap kali ada kesempatan untuk maju ke depan, saya tidak melewatkannya. Saya pasti ikut maju ke depan untuk minta didoakan. Saya sudah berpasrah pada Tuhan akan semua dosa-dosa saya.
Dari situlah saya merasa sudah merasakan belas kasihan Tuhan terhadap diri saya, dan saya berusaha tidak kembali pada manusia lama saya. Dan Tuhan membiarkan saya untuk berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dengan saya diberi kesempatan untuk bisa melayani di Kemah Berkat kemarin sebagai fasilitator, itu sudah bisa membuat diri saya untuk berusaha lebih baik lagi, agar saya dapat layak di hadapan Tuhan, karena saya merasa masih belum layak dan berdosa di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan akan selalu memanggil saya dalam hidup yang benar. Bro dan sis, sebagai refleksi kita, sudahkah kita membuka hati kita untuk panggilan pertobatan, sehingga rencana keselamatan Allah dapat digenapi di dalam hidup kita? Marilah berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik bagiku, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dengan doa permohonannya, serta pengikat diri padamu dengan hati teguh. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan salam sukacita. Berkah dalam.